Ya, tambahin. Ya, Bang Wajib. Makasih ya. Udah kita makan dulu nih. Ayo. Makan dulu daripada pergi kan. Alfian Hasibuan akhirnya berdamai dengan Mbak Imong dan juga Paula setelah 2 jam melakukan mediasi perdamaian yang dimediatori oleh seorang tokoh yang juga ulama, Kiai Haji Wicaksono di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten. Meski sebelumnya sempat alot dan tidak menemui titik temu, namun pada akhirnya Alfian yang merupakan pelapor memaafkan Baim dan Paula. Tentu saja hal ini disambut baik oleh Baim. Sebelumnya terima kasih ya dengan tempat, dengan undangan, dengan kehadiran semuanya di sini. Senang sekali saya itu bisa hadir di sini juga dan ada kesepakatan damai. Sudah dari awal permintaan maaf saya bukan ke mereka saja, yang bersangkutan banyak, saya tidak bisa sebutin satu-satu karena saya tidak mau menjadi pembelaan lagi. Biarkan semuanya itu memang ada hikmahnya, ada kesalahan saya juga. Dan saya meminta maaf kepada Kapolri, Kapolda, institusi polisi semuanya. Ada juga teman kami yang secara nggak langsung juga mudah-mudahan tidak ada perasaan negatif sama kita. Ada Lesti, ada Bilar. Insya Allah mudah-mudahan mereka mengerti ya, kita tidak mungkin seperti itu. Ada juga pastinya masyarakat yang sudah, karena ada masalah ini, kegaduhan yang ada itu terlalu besar. Biarkan semuanya itu jadi pelajaran. Saya sama Paula minta maaf sedalam-dalamnya. Insya Allah pelajaran ini ada maknanya, dan balik lagi, saya itu insya Allah tidak ada niatan untuk ke arah yang seperti ini. Pastinya saya niatan itu insya Allah juga baik, tapi terjadi yang seperti ini, saya yakin ada kesalahan saya, makanya saya minta maaf. Sebenarnya yang sudah hanya sebagian kecil yang menyetujui persetujuan ini gitu kan, perdamaian tersebut. Tapi ada, karena di tim kami itu ada 16 orang, pasti beda kepala juga beda isi. Jadi ada juga teman-teman juga yang tidak sepakat ketika saya memutuskan untuk berdamai dengan Mas Baim gitu kan. Ya akhirnya kenapa saya mengundang teman-teman untuk hadir di kediaman Bapak Wicaksono, karena memang saya merasa saya ingin membantu Baim. Saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa Mas Baim, Mbak Paula sudah menyatakan bahwa menyatakan ini adalah salah, sudah meminta maaf kepada semua pihak. Dan saya rasa juga saya juga sebagai seorang muslim dan juga sebagai kawan juga, saya berpikir bahwasanya ketika memang semuanya bisa damai, bisa menjadi lebih baik lagi untuk dalam segala hal, ya kenapa tidak, walaupun sebenarnya jalan butuh. Akhirnya saya datang ke sini, ke kediaman Bapak Wicaksono untuk meminta dimediasikan supaya semua hari ini bisa selesai, dan untuk proses lanjutan bisa langsung diproses langsung di Polres Jakarta Selatan. Mbak Imong setuju akan minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya pihak kepolisian, supaya tidak terjadi lagi ke depannya prank-prank yang kepada institusi negara ya. Ya ke depannya supaya harapan jangan ada lagi orang ngeprank tentara, ngeprank polisi, atau ngeprank kantor negara yang lain lah. Sampai cukup di sini aja udah selesai. Dan saya udah terima tadi penjelasan dari Bang Imong, dan beliau barusan udah minta maaf juga. Ya saya juga akhirnya menyatakan bahwa ini sudahlah selesai, damai. Kenapa agak lama tadi mediasinya? Karena memang Bang Alfian alot nggak mau. Jadi di tim kita ada mungkin 40-60 ya, 60 setuju damai, 40 tidak gitu kan. Sampai gue bilang, dia bilang nambah beko Bang. Penambah beko, nambah kantor gue jadi pertaruhan gitu kan. Makanya kemudian saya ngomong Bang Maci, Bang pasin Bang ya bahwa kalau masih damai tuntas, jangan sampai tunda lagi gitu kan. Sehingga Bang Maci ngomong ke
Baim. Nah, udah akhirnya apapun lah gitu ya, apapun lamanya pertemuan tadi, alhamdulillah ya hari ini bisa tuntas. Nah, jadi memang ini adalah bentuk kami cinta, kami sayang sama kepolisian. Kita nggak mau lembaga negara itu rusak ya hanya lewat konten-konten prank gitu ya. Jadi tadi sekali lagi sebelum kita keluar, saya minta Bang Baim ya, Bang lu bisa ngomong Bang ke media, lu minta maaf, aku kesalahan, gitu kan? Karena kalau nggak itu nggak mau, gugatan perjanjiannya, gitu kan? Nah itu disepakati oleh Baim. Jadi intinya bahwa ini jadi pelajaran buat semua pihak ya, bahwa jangan sekali-kali lagi bikin konten-konten yang sifatnya itu merusak nama baik negara, lembaga negara. Dalam kesepakatan damai itu, Alfian dan juga rekannya berharap tak ada lagi prank-prank yang mencederai institusi negara. Hal ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi Baim. Meski niatannya baik, namun karena penyampaiannya kurang pas, Baim akhirnya dilaporkan. Saya berpesan, keluar dari pintu saya harus posisinya damai. Karena itu pesan dari kiai-kiai kita, lebih baik kita duduk di satu meja, memakan bersama dengan kondisi senang daripada kita duduk di satu meja, berdebat nggak ada selesai. Nah ini filosofi dari kiai-kiai kita yang memang kita terus lakukan, membuat perdamaian. Saya juga pesan dari ke Baim Wong, mungkin ke teman-teman semuanya, teman-teman artis dan yang lain-lain, tolong hargai institusi negara. Baik itu kalian membuat konten kah, bernarasi hal-hal yang lain kah, jangan melecehkan institusi negara. Karena negara kita ini adalah negara yang kita cintai, jadi kita harus rawat. Dengan kondisi merawat negara kita, masyarakat kita akan jauh lebih baik ke depannya. Satu sama lain sama-sama membubuhi tanda tangan sebagai kata sepakat untuk berdamai. Maka Alfian dan juga rekan yang lainnya dalam waktu dekat bakal memberikan surat perdamaian dan mencabut laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari segi hukum ya? Dari segi hukum kan nanti kan kita cabut, kita akan cabut LP kita ya sudah selesai untuk tumbang khusus yang untuk pasal kita. Ya pasal undang ITE ya? Kita kan pelaporan kita itu di Undang-Undang ITE, kalau untuk teman-teman yang lain kan di 220 dan lain sebagainya gitu kan. Jadi yang kita cabut ya hari ini yang pelaporan dari kita yaitu pasal Undang-Undang ITE. Satu laporan sudah berhasil damai dan bakal dicabut, namun masih ada 2 laporan lagi yang hingga kini masih berjalan. Meski demikian, Baim akan terus berupaya mengambil langkah damai laiknya dengan Alfian. Dan yang terbaru adalah pihak kamera person Baim pun kini tengah dipanggil oleh pihak penyidik untuk dimintai keterangannya. Kalau dari yang 220 besok kita akan mendampingi klien kami juga, itu ya seorang kameramen dari krunya saudara Baim ya, seperti itu. Besok akan kita dampingi dalam proses sebagai saksi juga, seperti itu. Dan kalau ini akan segera ditindaklanjuti untuk dilanjutkan kesepakatan perdamaiannya untuk menjadi pencabutan laporan. Masih berproses, kita masih melakukan pendampingan. Tentunya kita juga sudah melakukan prosedural untuk memberikan permohonan permintaan maaf dan juga meminta dari Polres Jakarta Selatan untuk menginisiasi memanggil pelapor dan terlapor, seperti itu. Surat resmi sudah kita ajukan, seperti kemarin statement yang sudah saya berikan. Baim ini orang yang baik, jadi yakin ini semuanya selesai. Jadi dari hasil diskusi 2 jam tadi saya melihat Baim anak yang baik, orang yang baik. Jadi insya Allah semua masalahnya pasti akan selesai, insya Allah. Kalau Ustadz akan memediasi juga dengan 2 pelapor lain? Kalau saya diminta saya mediasi, insya Allah. Untuk sementara ini, hari ini belum ada untuk pencabutan. Namun demikian, semua masih dilakukan penyidikan. Ya, jadi semua masih proses. Silahkan nanti untuk dari pihak BW dan P untuk memediasi atau perdamaian. Yang jelas dari pihak kita, jika memang ada etikat untuk perdamaian kita jembatani itu jelas.
Ya, untuk damai itu silahkan saja, itu sah-sah saja. Jadi untuk kedua belah pihak untuk damai itu memang sah. Namun demikian dari pihak kepolisian kita harus menerima akta perdamaian atau memang menjembatani damai. Jadi jelas memang meminta untuk restoratif justice kita lakukan atau kita proses gitu. Dan kemarin salah satu kamera person Baim dipanggil oleh penyidik sebagai saksi terlapor untuk dimintai keterangannya. Sejauh ini, pihak dari Baim Wong sudah mengajukan surat resmi untuk berdamai yang tentunya bakal dimediasi oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan. Namun yang jelas pihak Baim juga berharap akan ada jalan tengah dan berakhir pada perdamaian. Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pasti seputar dari kasus yang dilaporkan. Di mana dan di mana, kemudian apa yang dilihat, didengar, itu pasti yang itu. Sekitar pertanyaan kasus yang dilaporkan. Untuk mencari titik terang kasus yang dilaporkan. Partner, saya selaku managing partner Maci Ahmad dan rekan-rekan hari ini mendampingi saksi-saksi ya dari klien saya, saudara Baim Wong, di mana yang tadi diperiksa adalah kru dari kameramen, nantinya yang tadi sudah diperiksa seperti itu. Ya, karena panggilannya adalah yang dipanggil ini adalah kameramen dan masih saksi-saksi ya, walaupun tahapnya sudah tahap penyidikan gitu. Tapi kan memang klien saya, saudara Baim kan belum dipanggil. Kita sebagai kuasa hukum juga wajib mendampingi saksi-saksi dari kru klien saya seperti itu. Ya, kalau dua kasus, ya kalau yang pasal 220 yang dilaporkan sahabat polisi kan kita juga sudah bersurat juga secara resmi dan prosedural ke Polres Jakarta Selatan dan ditujukan langsung kepada Kapolres. Kita masih menunggu balasan dari resminya ya dari Polres Jakarta Selatan bagaimana. Ya kita lihat saja sih, kita lagi telah secara hukum, kita juga bisa menilai mana unsur-unsur yang bisa masuk atau tidak ya, seperti itu. Kalau sekarang kan panggilannya pasal yang 220 ya. Tadi saya juga telah memberikan surat kesepakatan perdamaian yang pasal 36 Undang-Undang ITE. Kita sudah memberikan kepada Subdit Krimsus ya tadi. Sudah kita berikan bukti-buktinya dan mereka juga telah menerima surat kesepakatan perdamaian ya. Mungkin ya beberapa hari ini atau beberapa minggu ini sudah bisa digelarkan. Dari penyidik hari ini sudah memintain keterangan kembali dari driver kemudian editing kamera. Yang jelas setelah kita memintain keterangan dari saksi-saksi, pasti juga kita memintain keterangan dari yang terlapor, itu BW dan P. Ya jika memang mengajukan setelah perdamaian, kemudian juga mengajukan penyidik untuk meminta untuk restoratif justice, kemudian juga minta SP3, nanti pasti diproses. Namun demikian tidak tiba-tiba, pasti ada proses. Itu. Kita jalan aja. Kalau saya sih lebih menyerang kepada saudara saya. Saya tahu salahnya di mana, saya tahu tujuan saya apa. Saya lebih penting ke arah niat saya. Persepsi orang punya masing-masing ya. Jadi kalau memang ada seperti ini ya, saya serahkan kepada saudara saya. Iya. Ya, pokoknya saya sudah melakukan langkah-langkah yang signifikan secara hukum. Dan saya optimis sebagai kuasa hukum bisa menyelesaikan semua laporan-laporan yang masuk kepada klien saya seperti itu.